Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, tolong disiapkan terlebih dahulu buku tulisnya, kemudian peralatan tulisnya, kemudian buku paketnya. Silakan dibuka halaman 158. Pada pagi hari ini, pembelajaran kita nanti adalah kegiatan ekonomi distribusi. Kalau yang kemarin kita bahas produksi, hari ini kita bahas yang namanya distribusi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian kegiatan distribusi, kemudian kalian dapat menjelaskan tujuan dari kegiatan distribusi. Pengertian distribusi. Barang hasil produksi atau produk dari kegiatan produksi tidak akan berguna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya kalau dari perusahaan memproduksi misalnya tas, tas itu tidak akan berguna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Untuk sampai ke tangan konsumen dibutuhkan yang namanya kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi kalau di sini adalah produsennya, kemudian disalurkan ke konsumen. Tentu kalian masih ingat kalau produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang. Kalau konsumen adalah orang yang menggunakan barang. Contoh kegiatan distribusi, penyaluran sayur-sayuran misalnya dari perkebunan untuk dibawa ke daerah lain melalui truk atau armada ini. Kemudian yang ini ada penyaluran atau distribusi barang melalui truk-truk, kontainer-kontainer yang dibawa ke luar kota. Tujuan dari distribusi itu apa? Satu, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau kalian lihat di sini, ini ada pabrik-pabrik, yaitu tempat untuk memproduksi suatu barang, kemudian disalurkan melalui armada atau truk-truk ini yang dibawa ke luar daerah. Kemudian yang ini penyaluran mobil dari produsen ke konsumen melalui truk-truk ini. Kemudian yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kalau dari perkebunan, hasil-hasil perkebunan ini dibawa ke kota agar hasil produksi itu lebih berguna. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Jadi kalau sudah dari produsen, kemudian dibawa ke luar kota atau ke tempat lain, supaya apa? Tujuan atau kebutuhan dari masyarakat itu akan terpenuhi. Misalnya ini, kebutuhan akan pakaian, kemudian kebutuhan akan sayur-sayuran, kebutuhan masyarakat jadi bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Jadi di dalam perusahaan ini tetap memproduksi, kemudian tetap disalurkan atau tetap melakukan kegiatan distribusi. Kemudian, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar barang sampai ke konsumen. Yang pertama adalah distribusi langsung. Distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah produsen, jadi orang yang menghasilkan barang. Kemudian yang di sini, ini adalah konsumen atau orang yang memakai barang. Contoh ini dari pedagang sate ini dikatakan distribusi langsung karena tidak melalui perantara. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ada pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Jadi kalau distribusi semi langsung ini tidak bisa langsung ke konsumen, tetapi harus melalui penyalur khusus. Kemudian yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen
grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, ini kalian lihat, ini adalah contoh grosir. Pembelian di sini biasanya minimal itu 3. Karena apa? Harganya nanti jauh lebih murah. Kemudian ini juga grosir untuk pakaian. Kemudian yang ini adalah pedagang-pedagang kecil, di mana kalau kalian membeli barang yang jumlahnya hanya sedikit melalui di sini. Jadi ini adalah sebagai perantara. Kemudian tugas kalian adalah di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kemudian jelaskan tujuan dari kegiatan distribusi. Anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.